trainer elektronika dasar adalah trainer yang biasa digunakan untuk pembelajaran atau penguasaan terhadap beberapa komponen dasar elektronika. Contohnya nanti ada komponen resistor, kemudian ada relay, ada transistor, ada triad, ada SCR, ada dioda, ada potensium, dan ada kapasitor, ada LED atau lampu AC, dan ada loudspeaker atau saklar, atau mungkin nanti untuk instrumen atau alat ukur nanti ada voltmeter dan ampermeter. Jadi di sini nanti intinya nanti semua komponen nanti akan terbagi atau nanti tertata dalam beberapa blok. Salah satunya yang mungkin yang pertama nanti di sini ada blok atau bagian nanti bagian power supply. Jadi power supply atau penyedia nanti untuk sumber tegangan, nanti di sini power supply-nya nanti akan terregulasi atau teratur nanti mulai 0 atau 1 koma ya, atau 0 nanti sampai 25 volt nanti kita nanti gunakan di bagian power supply ini. Jadi nanti dalam pembelajaran semisal kita nanti menginginkan tegangan 5, 9, 12 dan nanti sampai maksimal mungkin 24 atau 25 nanti bisa tersedia di sini. Jadi nanti tegangannya tidak hanya plus tapi nanti juga minus, karena nanti di sini nanti sumbernya nanti ada CT ya. Jadi ini nanti trafonya yang kita gunakan nanti trafo CT. Jadi di sini juga ada dioda kuprok atau dioda yang tersambung dengan syarat jembatan. Kemudian nanti ada C 2200, nanti ini untuk filter, nah ini untuk regulator. Tapi untuk regulator nanti sudah berupa rangkaian ya di dalam. Kemudian blok selanjutnya di sini nanti ada voltmeter dan ampermeter. Jadi nanti keluaran dari power supply sebelum kita gunakan nanti bisa kita ukur berapa tegangan yang keluar ya. Kemudian blok selanjutnya yang warna biru ini ya, ini nanti ada beberapa komponen, yaitu nanti ada C, yaitu C3 sampai C7 itu ya, nilainya berapa saja di situ. Ada 10 nano, 100 nano sampai nanti C7, jadi C5 sampai C7 itu yang polaritasnya. Jadi nanti ada polaritas plus sama minus. Kalau C3 dan 4 itu non polar atau non polaritas. Jadi nanti bisa bolak-balik pemasangannya. Kemudian nah ini nanti ada LP1 itu lampu AC ya. LP1 atau LP2 nanti yang sebelah kanan itu ya. Kemudian ada LED 1, LED 2 dan LED 3, yaitu warnanya merah, kuning, hijau ya. Nanti LED atau dioda yang bisa menyala. Kemudian C8 sampai C13 ini nanti kapasitor polar atau kapasitor yang ada polaritas, bagian atas positif, bagian nanti yang bawah negatif. Jadi di sini ada nilainya berapa? C8 itu 10 mikrofarad 25 volt sampai nanti C13 itu nilainya 470 mikrofarad dengan tegangan 25 volt. Kemudian nanti ada nih ya, loudspeaker atau LS, ini nanti 8 ohm 0,5 watt saja, sangat yang kecil ya ini ya. Kemudian blok yang atasnya yang warna hijau ya, ini ada S1 nanti saklar ya. Jadi saklar nanti ya untuk pemutus atau nanti untuk koneksinya nanti bisa kita sambung atau kita lepas. Kemudian VR3 ini nanti ada potensio atau resistor variabel. Jadi sebenarnya resistor variabel nanti keterangannya di sini dulu harusnya ya nanti, tapi tidak apa-apa. Nanti kita VR3 ini VR atau resistor yang nilainya variabel atau nanti bisa berubah-ubah
Jadi di sini nilainya nanti 100 kilo ya. Nanti kemudian nanti di sini ada tuasnya ya. Nah, nanti tuasnya di sini nanti bisa kita putar ya. Kita besarkan, kita ke sini nanti. Nah, bentuk simbolnya nanti seperti ini. Ini nanti ada bagian tengah, bagian pinggirnya ya. Kemudian bagian atasnya. Nah, bagian atas nanti di sini ada dioda. Nah, nanti ada dua macam dioda di sini. Dioda Zener sama dioda biasa atau dioda gitu aja ya. Yang dioda biasa atau yang dioda istilahnya ya, itu D5 sampai D8. Nah, ini nilainya dioda yang 1 ampere ya. Jadi nanti dioda 1 ampere itu mungkin mulai yang itu ya, yang ada simbolnya 1N4402 itu ya. Nah, nanti bentuk fisiknya yang di situ ya, tapi di sini simbolnya saja. Kemudian nanti dioda Zener ada dioda Zener 1, 2 dan 3 itu yang 3,3 V6 itu 3,6 volt. Kemudian 6 V8 itu ada 6,8 volt sampai 12 volt ya. Di bagian di sini ada bagian, saya ulangi, bagian power supply. Yang ungu ini instrumen atau alat ukur. Kemudian yang biru ini ada C, ada LED, ada loudspeaker. Kalau bagian hijau ada dioda Zener, kemudian ada potensio dan saklar. Nah, itu ya. Kemudian kita ke bagian yang lain ya. Nah, ini yang warna kuning. Ini sebenarnya ada resistor ya. Resistor. Jadi resistor fix ya, atau resistor yang nilainya sudah tidak berubah. Nah, di sini R1, R2, R3 sampai R7 itu nilainya 220 sampai nanti 10 kilo ya. Nah, kemudian nanti R ini non polar ya. Jadi tidak ada polaritasnya. Jadi nanti pada saat kita memasang atau merakit nanti tidak bolak-balik bisa, atau tidak ada polaritasnya, plus minusnya tidak ada. Nah, nanti sini yang merah ini, yang soketnya warna merah ini nanti R8 sampai R14 10 kilo, 220 kilo sampai nanti yang terakhir itu 100 kilo. Nah, itu nilai R-nya. Kemudian bagian selanjutnya, nah ini nanti ada TR1 sampai berapa? TR4 ya. TR1, TR2 ini berarti tipenya NPN. BC548 sama BD139 ini yang NPN. Karena apa? Bentuk panahnya keluar. Kemudian yang TR3 dan 4 ini tipenya PNP. Nah, PNP. Jadi kenapa? Di situ simbolnya panahnya arahnya masuk. Ya, jadi PNP TR1 558, kemudian TR4 BD140. Nah, itu ya, nanti bagian transistor. Kemudian bagian selanjutnya ada SCR VIR 3D, kemudian ada triak Q4004 ya. Nanti ada SCR, ada triak. Nah, nanti ini ada fungsinya. Kemudian ini selanjutnya ada relay 12 volt ya. Relay 12 volt. Nanti di sini ada kontak-kontaknya, ini karena double ya. NC-nya ada 2, NO-nya ada 2. Jadi ada double relay ya. Atau double kontak, bukan double relay ya. Nah, yang terakhir di sini nanti ada project board. Nah, nanti project board ini kita gunakan jikalau nanti komponen yang disediakan di sini ya, mulai relay, resistor, kapasitor, dioda dan lain-lainnya itu tidak ada yang kita butuhkan gitu loh. Maksudnya masih kurang komponennya. Dan nanti bisa kita lakukan nanti pemasangan komponen tersebut, nanti bisa kita tancapkan atau kita tata di project board. Nah, ini project board panjang ya. Jadi nanti bentuk rangkaian apapun nanti bisa apa ya istilahnya, bisa tercover semua di sini ya, masuk semua. Jadi itu ya, di sini saya kira nanti dengan beberapa rangkaian ya nanti pasti apa ya, pasti bisa. Jadi nanti kita harapkan
dengan trainer ini nanti mempermudah pembelajaran. Nah, jadi nanti trainer ini nanti ya khususnya digunakan untuk yang mempelajari elektro ya, bisa nanti untuk anak SMP, SMK gitu ya, khususnya anak SMK yang vokasi sampai ada D3 sampai S1 bisa kita gunakan semua di sini ya, karena ini untuk basic ya, untuk pembelajaran basic yang fundamental untuk dasar komponen ya. Jadi nanti jadi rangkaian trainer ini ya tidak hanya digunakan untuk istilahnya anak SMK gitu ya, semua bisa menggunakan selama kita ingin mempelajari tentang dasar komponen ya, itu nanti kita gunakan di sini ya. Di harapannya nanti kita benar-benar basic itu paham. Karena apa? Kita pembelajaran tanpa kita mendalami basic nanti sangat sulit untuk mengembangkan ya. Jadi ini kita review dulu untuk bagian trainer, nanti selanjutnya nanti bisa kita bahas untuk aplikasi langsung, untuk aplikasi dasar-dasar komponen ya. Itu aja mungkin keterangan dari trainer elektronika dasar. Terima kasih.